pemerintah mengakui bahwa sekolah itu baik produknya, ya, sehingga kita akan bina, akan sesuaikan kurikulumnya, akan bersihkan kalau ada kotor-kotornya di dalam pelaksanaannya. Tetapi Pondok Pesantren Al Zaitun dan seluruh sekolah dan pesantrennya itu tidak akan dijatuhi sanksi apa-apa, akan terus berjalan, dibina oleh pemerintah, Kementerian Agama. Tapi Panji Gumilang yang merupakan tokoh di Pondok Al Zaitun ini, tindak pidananya akan kita selesaikan agar tidak selalu menjadi isu setiap ada event. Iya, jadi karena kan memang sekarang kasusnya lagi rame, kontroversi di masyarakat. Nah, saya itu ingin langsung datang untuk mengecek langsung dari sumbernya, apakah benar yang yang menjadi kontroversi di masyarakat itu. Karena kalau kita nggak langsung datang, melihat, bertemu, ngobrol, dengan santrinya juga, lihat infrastrukturnya semuanya, kan itu kan cuma istilahnya ngebayangin aja dan cuma menerka-nerka, cuma mengiyakan, karena kita kan nggak lihat langsung. Jadi kalau di Cokro TV itu memang selalu menghindari yang namanya fitnah dan hoax. Nah, salah satunya adalah dengan cara kita harus langsung datang ke tempat dan orangnya gitu. Tadi wawancara dengan Syekh hampir 2 jam. Apa yang bisa Teh Nong gambarkan dari hasil wawancara dengan Syekh tadi? Ada banyak hal ya. Yang paling penting sebenarnya saya ingin memperlihatkan ke publik terkait pemikiran dari Syekh Panji Gumilang yang dianggap kontroversi itu. Makanya saya tidak memotong atau tidak membantah, karena saya memang sengaja ingin menyajikan istilahnya secara utuh pemikirannya yang dianggap mungkin oleh sebagian orang itu mungkin kurang biasa, kurang lazim. Tapi dengan kita memberi kesempatan beliau untuk menyampaikan pemikirannya, kita berharap masyarakat itu bisa menyimak tanpa sepotong-sepotong pemikirannya dan kemudian memahami, apalagi beliau ini kan mempunyai sebuah lembaga atau ma'had ya, Al Zaitun, yang dia itu bertanggung jawab terhadap ma'hadnya dan dia implementasikan semua pemikirannya itu ke ma'hadnya ini. Jadi dia itu bukan hanya sekedar gagasan, tapi juga dia berusaha untuk mewujudkannya, mendidik santri-santrinya, murid-muridnya untuk menjadi penerus dan generasi muda, generasi penerus bangsa yang menurut beliau kan memang harus dibebaskan pemikirannya, diberikan kemerdekaan bagaimana dia berpikir, berpendapat, dan itu ya sangat bagus ya, nasionalisme, patriotisme ditumbuhkan gitu. Jadi isu-isu misalnya soal negara Islam Indonesia atau apalah namanya ya, saya sih terlalu nggak fair atau terlalu melihatnya itu kayaknya kurang pas. Dan saya ngelihat jadinya kasihan kalau kondisinya terus-menerus seperti ini untuk masa depan anak-anaknya di sini, anak-anak muridnya yang di sini gitu. Dan juga saya ngelihat kan beliau juga cerita tentang awal-awal bagaimana beliau ngebangun ma'had ini kan begitu luar biasa ya. Artinya bukan dari yang seperti isu-isu di luar, ada inilah ada itu, tapi ternyata memang dari nol gitu kan. Dan itu juga jadi pelajaran buat kita semua untuk ya apapun memang nggak bisa dilakukan secara kayak ujuk-ujuk jadi gitu. Jadi ini artinya memang benar-benar dari nol. Jadi saya kira ini kayak prosesnya ya sama seperti yang lain gitu loh, nggak ada yang namanya saya ngeliatnya backup kapan gitu ya. Akhirnya saya kemudian menyimpulkan seperti itu gitu.
ada isu ini ada rencana pengambil alihan Al-Zaitun yang dilakukan oleh sebuah lembaga tertentu. Sebagai seorang jurnalis mendengar isu itu bagaimana? Iya, kalau kita ngelihat, kebetulan kan saya udah kesini ya. Menurut saya tidak segampang itu untuk mengambil alih sebuah lembaga. Apalagi ini dianggapnya sebagai hanya pengambil alihan administratif. Menurut saya nggak segampang itu, karena lembaga itu juga kan selalu berdasarkan pada ruh, semangat, visi dari orang yang membangun dan memimpin lembaga ini. Bayangkan kalau misalnya lembaga ini diambil alih hanya alasannya urusan administrasi saja, itu artinya seperti kayak, kalau buat saya ya, itu seperti membunuh pelan-pelan lembaga ini sebenarnya. Karena akhirnya apa? Lembaga ini cuma jadi mesin aja, tanpa ruh, tanpa spirit, tanpa jiwa. Karena apa? Jiwa, spirit, ruh dari lembaga ini tuh udah diambil gitu. Jadi buat saya itu bahaya ya. Jadi itu harus mungkin dipertimbangkan kembali lah, masalah itu, bahwa persoalannya itu tidak semudah bahwa ini hanya soal administrasi, tidak. Ini juga harus dipikirkan bahwa lembaga ini tuh ada ruhnya, ada spiritnya, ada semangatnya, ada tujuan yang dibangun dari sejak awal. Itu yang harus dipertimbangkan. Jangan sampai hanya karena tuntutan segelintir orang yang misalnya menganggapnya atau punya persepsi pendapat bahwa ini misalnya berbahaya, ini sesat, terus semuanya jadi hancur berantakan. Lembaga ini kemudian jadi hancur berantakan. Itu kan sayang banget. Salah satu isu yang mengemuka dan tadi juga ditanyakan oleh Teh Nong tentang sholat antara saf laki-laki dan saf perempuan yang di sini disampaikan, dan Teh Nong tadi sudah mendapatkan jawaban dari saya sebagai seorang jurnalis dan juga sebagai seorang perempuan. Melihat jawaban saya tadi seperti apa? Menurut saya, kalau saya sih ngelihat wajar ya, karena kan tadi dijelaskan bahwa misalnya posisi saf yang longgar itu kan dimulai dari adanya pandemi ya kan, COVID, yang waktu itu semuanya memang melakukan seperti itu ya. Bukan hanya mungkin di sini, di semua masjid kan, bahkan ada yang melarang masjid itu dibuka, bahkan ada itu kan. Nah kemudian Syekh melanjutkan posisi seperti itu gitu, dan dengan tadi dijelaskan alasan-alasannya. Kalau menurut saya sih, ini saya bukan orang fikih ya. Kalau menurut saya sih dengan pertimbangan dan argumen yang menurut saya bisa dipertanggungjawabkan, ini kan buat kemaslahatan para santrinya, para yang tinggal di sini, orang-orang yang tinggal di sini, kenapa enggak gitu kan? Gitu. Jadi apapun itu kan sebenarnya kan harus ada pertanggungjawaban dan argumennya, dan Syekh tadi kan sudah menjelaskan. Jadi kalau misalnya ada penjelasannya bahwa ini adalah bentuk dari preventif supaya santri-santrinya tidak ketularan penyakit itu seperti yang terjadi di COVID kemarin, ya kenapa enggak gitu kan. Jadi kalau menurut saya, kalau tujuannya ada, argumennya juga bisa dipertanggungjawabkan, enggak ada masalah. Selama itu memang kita kan yang penting kan sebenarnya ini kan sholat yang tujuannya kan menyembah Allah kan, bersujud kepada Allah gitu kan. Jadi jangan diributkan soal caranya, justru bener enggak sholatnya kan gitu. Masing-masing individu itu sholatnya bener enggak gitu, sujudnya bener enggak. Nah kecuali misalnya sholatnya itu berbeda dengan yang biasanya, misalnya ada nari-nari ketika sujud, nah itu baru bisa dipersoalkan, itu soal prinsip. Tapi kalau misalnya soal saf, nanti udah dijelaskan gitu kan, itu ada argumennya gitu.
Cokro TV dalam pemberitaannya kan selalu mengedepankan cover set ya, supaya terjadi berimbang, supaya ada fakta, tidak ada hoax. Dari kunjungan ini pesan apa yang ingin Mang sampaikan kepada para jurnalis atau media mainstream maupun media sosial? Yang pertama adalah jangan dulu menghakimi. Jangan dulu menghakimi sebelum kita melihat faktanya langsung. Kalaupun misalnya kita tidak bisa datang langsung ke sini, itu minimal kita itu ada space itu 50%. Kita coba investigasi dulu, gali dulu, baca-baca dulu, dan apalagi kita melihat sekarang kan Syekh Panji itu sudah mulai terbuka ke media, yang artinya itu banyak sekali pernyataan klarifikasi dia. Jadi buat saya siapapun, mau media, mau individu, mau tokoh masyarakat, itu sebaiknya itu jangan menghakimi dulu, karena kalau kita sikapnya seperti itu sangat berbahaya ya. Misalnya ada sebuah lembaga yang tiba-tiba langsung mengatakan ada indikasi sesat, meskipun di situ dibilang indikasi, tetapi kan masyarakat melihatnya ada kata sesatnya. Nah, itu berbahaya banget. Itu namanya menghakimi. Itu berbahaya banget. Gimana kalau misalnya ketika kita kesini, dan saya pribadi ngelihat kesini, saya ngelihat dari perbincangan dan ngelihat di fakta, karena saya ngelihatnya nggak ada indikasi sesat gitu loh. Itu buat saya itu masih hal-hal yang bukan prinsip lah kalau dalam agama itu. Teh Nong baru pertama kali ini bertemu dengan Syekh. Iya, baru pertama. Menurut Teh Nong sosok Syekh itu seperti apa? Kalau buat saya ya menyenangkan ya, mungkin ya itu yang tadi dibilang, kami punya latar belakang yang sama-sama orang Kulon gitu ya, merasa sebagai orang Kulon. Jadi secara chemistry itu ya nyambung aja gitu. Dan saya kira mungkin kalau ngelihat dari saya membaca kan yang datang ke sini kan bukan hanya saya aja kan, banyak sebelumnya orang-orang gitu. Sebenarnya kalau ngelihat dari orang yang udah kesini, hampir kayaknya merasakan seperti yang saya alami, yang saya rasakan. Artinya apa? Bahwa sosok Syekh Panji Gumilang memang pribadinya ya sangat menyenangkan, sangat humble. Tadi saya juga mengundang Teh Nong untuk sebulan sekali memberikan semacam kuliah umum atau apa ke sini. Kira-kira undangan itu gimana? Ya, saya nggak tahu. Kita lihat ke depannya ya. Apakah misalnya Syekh Panji Gumilang ini serius atau enggak, atau gimana gitu. Kan sebenarnya selain saya itu, orang seperti saya itu kan sebenarnya banyak juga. Jadi kalau saya sih pengennya, tadi saya juga udah sampaikan ke Mbak Anis, sebenarnya banyak dari teman-teman yang bisa diajak ke sini, yang menurut saya pemikirannya itu sama lah gitu, pemikirannya itu nyambung gitu. Nah, harus ada kayak semacam jejaring juga ya, kerjasama, atau mungkin bukan kerjasama terlalu formal, tapi kayak jejaring pemikiran lah, gagasan yang bisa kita lakukan mungkin dalam bentuk silaturahmi, atau yang tadi dibilang oleh Syekh Panji kuliah umum atau apa gitu, itu bisa. Jadi kalau saya sih melihat tawaran dari Syekh Panji Gumilang itu, justru saya pengen memperluas, melebarkan usulan dari Syekh Panji tadi itu dengan teman-teman yang lain gitu. Kalau saya lihat Cokro TV ini baru 5 tahun ya, 2018, tapi subscribernya sudah 2,2 juta. Bagaimana cara pengelolaan sebuah media yang berbasis YouTube sehingga bisa diterima sedemikian luas oleh masyarakat? Kita sebenarnya aktifnya itu mulai 2019 ya. Sama mungkin seperti yang diterapkan oleh Syekh Panji Gumilang, yang bagaimana pengalaman saya merawat dan menjaga Cokro TV itu adalah
memberikan kebebasan kepada semua hostnya. Jadi Cokro TV ini kan sebenarnya kayak semacam platform untuk orang-orang yang terlibat di situ, yang menjadi host, dan mereka itu mempunyai opini sendiri-sendiri tanpa dibatasi, tanpa diintervensi. Mereka bisa bebas berbicara tentang apapun di Cokro TV. Nah itu kenapa kemudian sepertinya Cokro TV itu mendapatkan tempat di kalangan viewers di YouTube karena soal itu. Jadi kebetulan kita isunya itu kan lebih banyak hot issues ya. Jadi ada politik, ekonomi, sosial gitu. Nah semua orang yang terlibat di Cokro TV itu diberikan kebebasan untuk beropini, memberikan pendapatnya secara bebas di Cokro TV. Itu kuncinya sebenarnya. Ini terakhir, kalau diminta 3 kata untuk menggambarkan Al-Zaitun, apa itu? Lengkap, ya, cerdas, sama bebas ya. Assalamualaikum, merdeka.